Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari Oktaviani dari Prodi PGSD dengan nomor NIM 202180107. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses-proses yang terjadi dalam tumbuhan. Yang pertama, ada penyerbukan. Penyerbukan atau polinasi merupakan proses pembuahan bagi tumbuhan untuk bisa berkembang biak. Setelah putik dan benang sari dewasa, maka akan terjadi penyerbukan atau persarian, yaitu peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari di kepala putik. Peristiwa penyerbukan dilanjutkan dengan pembuahan, yaitu proses peleburan sel kelamin jantan dengan sel telur. Kemudian, bakal buah akan menjadi buah dan bakal biji menjadi biji. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ada beberapa jenis penyerbukan. Yang pertama, berdasarkan asal serbuk sari, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan pastar. Kemudian, berdasarkan perantara, penyerbukan dengan angin, penyerbukan dengan hewan, penyerbukan dengan air, dan penyerbukan dengan manusia. Proses selanjutnya yaitu respirasi. Pada tumbuhan dan juga pada makhluk hidup lainnya, respirasi diperlukan untuk mempertahankan kehidupannya. Respirasi pada tumbuhan juga menyangkut proses pembebasan energi kimiawi menjadi energi yang diperlukan untuk aktivitas hidup tumbuhan. Pada siang hari, laju proses fotosintesis yang dilakukan tumbuhan 10 kali lebih besar dari laju respirasi. Karena itu, seluruh karbon dioksida yang dihasilkan dari respirasi akan digunakan untuk melakukan proses fotosintesis. Respirasi yang dilakukan tumbuhan menggunakan sebagian oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Sisanya akan berdifusi ke udara melalui daun. Proses selanjutnya yaitu transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan. Sepanjang hidupnya, tumbuhan memerlukan zat-zat yang diperlukan dari lingkungannya. Air dan mineral diserap oleh akar dari dalam tanah, karbon dioksida dan oksigen lewat stomata dan lentisel dari atmosfer. Air dan garam mineral masuk tubuh tumbuhan melalui epidermis akar secara difusi dan osmosis dibawa ke daun melalui xilem. Proses pengangkutan air dan mineral tanah melalui dua tahap, yaitu transportasi ekstravasikuler dan intravasikuler. Transportasi ekstravasikuler merupakan pengangkutan tanpa melalui xilem tapi berjalan dari sel ke sel yang arahnya mendatar. Pengangkutan ini terjadi dari buru akar, epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat, dan berakhir pada xilem. Secara apoplas melalui ruang antar sel dan secara simplas melalui plasmodesmata. Transportasi intravasikuler merupakan pengangkutan dalam xilem. Faktor-faktor yang menyebabkan pengangkutan ini adalah tekanan akar, kapilaritas batang, dan daya isap daun atau transpirasi. Kemudian, proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan menggunakan energi cahaya. Proses ini akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Proses fotosintesis berlangsung pada pigmen fotosintetik atau klorofil dalam kloroplas yang terdiri dari grana sebagai tempat reaksi terang dan stroma sebagai tempat reaksi gelap. Dalam fotosintesis dihasilkan glukosa yang disimpan dalam bentuk amilum. Untuk bisa melakukan fotosintesis, diperlukan karbon dioksida yang diambil dari udara melalui stomata dan air yang diambil dari tanah oleh akar kemudian lewat xilem yang didistribusikan ke daun. Selain glukosa, proses fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang kita perlukan tiap hari untuk bernapas. Fotosintesis memiliki dua langkah untuk menghasilkan produk fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi pada grana atau granum, sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Dalam reaksi terang terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen. Dalam reaksi terang, klorofil yang ada dalam daun akan menangkap cahaya matahari. Energi yang ditangkap klorofil tersebut akan digunakan untuk memecah molekul air dalam tumbuhan. Pemecahan molekul air tersebut disebut fotolisis. Ion H+ diikat oleh koenzim NADP di daun dan menjadi NADPH.
elektron yang terlepas dari aktifnya klorofil juga untuk membentuk APD menjadi ATP. Kemudian ada reaksi gelap, merupakan lanjutan dari reaksi terang dan terjadi di dalam stroma. Sesuai dengan namanya, reaksi gelap tidak memerlukan bantuan cahaya sebagai sumber energi. Reaksi gelap juga dikenal dengan siklus Calvin-Benson. Pada reaksi gelap, yang akan terjadi adalah pengikatan karbon dioksida di stroma bagian dalam kloroplas. CO2 ketika ditangkap akan diikat oleh RUBB, dan energi ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang dalam reaksi gelap akan digunakan sebagai energinya. Nah, dari pengikatan CO2 terbentuklah senyawa yang disebut fosfogliserat asid atau PGA. PGA dengan mendapatkan H+ dari NADPH dan energi dari pembongkaran ATP. Kemudian terbentuklah senyawa PGAL atau fosfogliseraldehid. PGAL digunakan untuk membentuk glukosa dalam sintesa dan PGAL juga membentuk RUBB kembali supaya bisa mengikat CO2 kembali yang dikenal dengan regenerasi. Di dalam reaksi gelap ada 4 tahap yang terjadi. Pertama, fiksasi atau pengikatan, reduksi atau pengurangan, regenerasi atau pembentukan kembali, dan sintesa atau pembentukan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.